Selamat datang di channel cerita kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen asal daerahnya biar kita makin akrab dan selamat mendengarkan. Namaku Ardi. Waktu kecil, aku nggak pernah jauh dari ibu. Apa-apa selalu sama beliau, makan bareng, tidur bareng, bahkan belajar pun di pangkuannya. Aku masih ingat betul, setiap malam sebelum tidur, ibu selalu usap kepalaku sambil bilang, "Nak, kalau besar nanti, jadilah orang sukses, tapi jangan lupa pulang." Aku selalu jawab, "Iya, Bu." Ardi janji. Waktu itu aku ngomongnya enteng banget, gak kepikiran kalau janji itu nanti bakal jadi beban paling berat seumur hidupku. Ibu itu orangnya sederhana. Masaknya gak pernah mewah, tapi entah kenapa, rasanya gak ada yang bisa ngalahin. Dia jarang minta ini itu. Paling banter cuma minta aku rajin belajar dan jaga kesehatan. Aku pikir, ibu akan selalu ada di rumah, nungguin aku pulang kapanpun aku mau. Aku nggak tahu bahwa suatu hari nanti, aku bakal nyesel karena terlalu lama pergi. Waktu lulus SMA, aku dapat tawaran kerja di kota besar. Gajinya lumayan untuk ukuran anak desa. Aku semangat banget, tapi di balik senyum ibu, aku bisa lihat matanya nggak benar-benar setuju. Kalau mau pergi, pergilah, nak. Tapi ingat, jangan lupa pulang, katanya sambil masakin sarapan kesukaanku. Aku cuma ketawa kecil. Iya, Bu. Nanti Ardi sering pulang kok. Tapi aku nggak sadar bahwa kalimat sering pulang itu cuma janji di mulut. Hari aku berangkat, ibu ikut nganter sampai terminal. Tangannya nggak pernah lepas dari tasku. Waktu bus mau jalan, ibu peluk aku erat banget, seolah nggak mau lepas. Aku pikir itu cuma perasaan seorang ibu yang khawatir. Tapi belakangan aku sadar, pelukan itu adalah cara beliau menahan rasa takut kehilangan. Dan ternyata, rasa takut itu bukan tanpa alasan. Awalnya aku rajin telepon ibu. Setiap malam, aku selalu cerita tentang kerjaan, teman-teman baru, bahkan makanan yang aku coba di kota. Ibu selalu dengerin sambil ketawa kecil, tanya ini itu. Tapi lama-lama, semua berubah. Pekerjaan makin padat, lembur hampir tiap hari. Telepon dari ibu sering gak sempat aku angkat. Kadang aku pikir, nanti aja deh, besok aku hubungin. Tapi besok itu sering berubah jadi minggu, bahkan bulan. Ibu nggak pernah marah. Setiap aku akhirnya telepon, suaranya tetap hangat, seolah nggak pernah menunggu berhari-hari. Tapi, entah kenapa, ada jeda hening yang makin sering muncul di tengah obrolan kami. Aku bodoh, aku nggak sadar jeda itu adalah tanda. Tanda kalau ibu mulai merasa jauh dari anak yang dulu selalu di pangkuannya. Waktu itu, aku pikir ibu cuma mulai kehabisan topik pembicaraan. Aku nggak tahu kalau sebenarnya tubuhnya mulai melemah. Tetangga pernah kirim pesan ke ponselku, bilang kalau ibu sering kelihatan pucat dan duduk lama di teras tanpa melakukan apa-apa. Pesan itu cuma kubaca sekilas, lalu kujawab singkat, "Iya, nanti aku pulang kalau kerjaan udah longgar." Tapi kerjaan nggak pernah longgar. Selalu ada rapat mendadak, deadline mepet, atau lembur yang katanya penting. Ibu nggak pernah protes. Bahkan di telepon terakhirnya, dia masih sempat bilang, "Kamu jangan lupa makan ya, nak." Sementara aku bahkan gak sempat tanya, "Bu, kamu sehat?" Beberapa minggu kemudian, aku menerima paket dari kampung. Kotaknya kecil, dibungkus rapi dengan lakban yang terlalu banyak. Tulisan alamatnya jelas-jelas tulisan tangan ibu. Waktu kubuka, isinya bikin aku diam lama. Di dalamnya ada baju kaos lusuh yang dulu sering kupakai waktu kecil. Masih ada bau kapur barus yang samar. Ada juga selendang tua milik ibu, dan sebuah foto kami berdua waktu aku masih SD, aku duduk di pangkuannya, dia tersenyum lebar. Aku sempat tertawa kecil sambil bilang dalam hati, "Ibu ini aneh, ngirim barang beginian." Tapi entah kenapa, malam itu aku nggak bisa tidur. Ada rasa aneh di dada. Rasa yang waktu itu kupikir cuma rindu biasa. Padahal, itu adalah tanda kalau ibu sedang diam-diam berpamitan. Tapi aku nggak peka. Aku tetap sibuk, tetap meyakinkan diri bahwa ibu baik-baik saja di rumah. Sampai suatu sore, saat aku sedang rapat, ponselku berdering berkali-kali. Nomornya tetangga rumah. Aku melihat sebentar, lalu memutuskan untuk mengabaikannya. Nanti saja, pikirku. Tapi malamnya, ketika aku akhirnya menelpon balik, suaranya terdengar cemas. "Di, ibumu sakit."
Sudah 2 hari nggak mau makan. Kalau bisa, pulanglah. Jantungku berdegup cepat, tapi entah kenapa, aku tetap menunda. Besok-besok, kalau kerjaan agak longgar, jawabku. Besok itu, ternyata adalah salah satu penundaan terburuk dalam hidupku. 2 hari setelahnya, aku menerima telepon dari nomor rumah. Kali ini bukan tetangga, tapi suara ibu yang terdengar di ujung sana. Lembut, tapi lemah. "Nak, ibu kangen?" katanya pelan. Aku terdiam, menahan napas. "Iya, Bu. Ardi juga kangen. Nanti kalau ada waktu luang, Ardi pulang, ya." Ada jeda panjang. Lalu suaranya terdengar bergetar, seperti sedang berusaha menyembunyikan sakitnya. "Kalau nanti ibu nggak ada. Ardi jangan sedih, ya." Hatiku mencelos. "Bu, ngomong apa sih? Jangan aneh-aneh." Ibu hanya tertawa kecil, lalu berkata, "Ibu cuma mau dengar suara kamu. Itu saja sudah cukup." Aku tak tahu, itu adalah telepon terakhir kami. 3 hari kemudian, ponselku kembali berdering. Nomor tetangga rumah. Entah kenapa kali ini aku langsung mengangkat. Suara di ujung sana terdengar bergetar dan patah-patah. Ibumu, udah nggak ada." Rasanya seperti ada sesuatu yang menghantam kepalaku. Telingaku berdenging. Napasku tercekat. "Apa? Nggak mungkin," suaraku pecah. Tapi suara itu hanya mengulang pelan, "Ibumu udah tenang sekarang." Lututku lemas. Aku jatuh terduduk di lantai kantor, tak peduli tatapan orang di sekitarku. Semua suara hilang, semua cahaya terasa redup, yang tersisa hanya penyesalan yang mulai merayap, menelan perlahan setiap sisa kehangatan yang pernah ibu berikan. Malam itu juga aku memesan tiket pulang. Duduk di kursi pesawat, mataku kosong menatap jendela. Di luar sana, awan-awan berarak pelan, tapi di dalam dadaku, badai tak henti-hentinya menghantam. Bayangan ibu memenuhi kepalaku, senyumnya, suaranya, bahkan cara dia memanggil namaku dengan penuh sayang. Semua itu kini seperti luka yang baru disayat. Aku memejamkan mata, berharap semua ini mimpi. Tapi setiap kali teringat telepon terakhirnya, dada ini makin sesak. Aku baru sadar, selama ini aku berlari jauh demi masa depan yang katanya lebih baik, tapi aku meninggalkan satu-satunya orang yang selalu menjadi rumahku. Dan sekarang, rumah itu sudah tiada. Mobil yang kutumpangi berhenti di depan rumah. Banyak orang berdiri di halaman, sebagian duduk di tikar, wajah mereka muram. Langkahku terasa berat, seperti setiap meter adalah beban bertonton yang menekan dadaku. Saat memasuki ruang tamu, aroma kapur baru langsung menyergap. Di tengah ruangan, terbaring tubuh ibu, tertutup kain putih. Tanganku gemetar saat hendak menyentuhnya. Aku ingin memanggilnya, ingin mengatakan aku sudah pulang. Tapi suaraku tak keluar. Perlahan, aku buka kain putih itu, wajah ibu terlihat begitu damai. Terlalu damai untuk seseorang yang pernah menungguku pulang bertahun-tahun. Lututku lemas, air mata pecah tanpa bisa kutahan. "Bu, Ardi pulang," ucapku lirih, tapi yang menjawab hanya hening. Dan disitulah aku sadar, aku pulang terlalu terlambat. Malam itu, rumah dipenuhi orang yang datang melayat. Bau kopi hitam dan wangi dupa bercampur dengan isak tertahan. Aku duduk di sudut ruangan, tak banyak bicara. Tapi telingaku menangkap cerita-cerita yang keluar dari mulut para tetangga. Kasihan almarhumah, seminggu terakhir dia sering duduk di teras, nungguin anaknya pulang, kata seorang ibu, suaranya pelan tapi menusuk telinga. Dia nggak pernah mau cerita sakitnya. Katanya nggak mau bikin repot anaknya yang di perantauan, timpal yang lain. Setiap kata itu seperti paku yang menghujam jantungku. Aku menunduk, menggenggam erat kain sarung di pangkuanku, mencoba menahan gemetar. Ternyata, ada begitu banyak hal yang ibu simpan sendiri. Sakitnya, kesepiannya, bahkan ketakutannya, semua dia telan tanpa pernah membiarkanku tahu. Dan aku sibuk mengejar mimpi, sambil membiarkan satu-satunya orang yang paling mencintaiku, menunggu sendirian. Pagi itu, langit mendung seolah ikut berduka. Hujan rintik mulai turun ketika kami mengangkat keranda ibu menuju pemakaman. Langkahku goyah, tapi aku berusaha tetap kuat memegang sisi keranda. Di setiap langkah, kenangan tentang ibu berkelebat,
tangannya yang dulu menggandengku ke sekolah, suaranya yang memanggilku pulang makan, wajahnya yang selalu tersenyum walau lelah. Saat liang lahat mulai ditutup tanah, aku berjongkok di tepinya. Tanah merah itu terasa seperti menelan seluruh bagian hidupku. Bu, maafin Ardi, suaraku pecah, hampir tak terdengar. Aku ingin menarik kembali waktu, tapi semua sudah terlambat. Yang bisa kulakukan hanya menatap gundukan tanah itu, berharap ibu bisa merasakan cintaku meski aku tak sempat mengucapkannya saat dia masih ada. Dan di bawah langit yang semakin gelap, aku merasa, separuh dari diriku ikut terkubur bersama ibu. Sore itu, setelah semua orang pulang dari pemakaman, rumah terasa berbeda. Sunyi. Tidak ada lagi suara ibu memanggilku, tidak ada aroma masakannya yang biasanya menyambutku. Aku berjalan menyusuri ruang demi ruang, setiap sudut menyimpan kenangan. Di meja makan, masih ada gelas ibu yang belum sempat dicuci. Di kamarnya, baju-bajunya tergantung rapi, seolah menunggu dia kembali memakainya. Mataku tertuju pada sebuah kotak kecil di atas lemari. Saat kubuka, di dalamnya ada tumpukan surat yang tak pernah terkirim. Semuanya ditujukan padaku. Tangan ibu, dengan tulisan yang sedikit bergetar, menuliskan kabar tentang kesehariannya, kerinduannya, dan doa-doanya. Di halaman terakhir surat terakhirnya, ada satu kalimat yang membuat napasku tercekat. Nak, ibu nggak tahu kapan kita bisa ketemu lagi. Tapi ibu akan selalu nunggu kamu, di sini, sampai kapanpun. Air mataku jatuh membasahi kertas itu. Dan di tengah rumah yang sunyi ini, aku merasa kata, terlambat, bukan lagi sekadar penyesalan, tapi hukuman yang harus kutanggung selamanya. Malam itu, aku tak sanggup tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan wajah ibu muncul, tersenyum, tapi seolah ingin berkata sesuatu yang belum sempat terucap. Aku memutuskan masuk ke kamar ibu lagi. Duduk di tepi ranjangnya yang kini dingin, aku menggenggam bantal yang selalu dia pakai. Saat kuangkat bantal itu, aku menemukan sebuah amplop lusuh terselip di bawahnya. Di depannya tertulis, untuk Ardi, jika ibu sudah tiada. Tanganku bergetar saat membukanya. Isinya hanyalah selembar foto aku dan ibu saat aku masih kecil, sedang tertawa di bawah pohon mangga di halaman rumah. Di belakang foto itu, ibu menulis, "Nak, kalau suatu saat kamu merasa sendirian, lihatlah ini. Ibu selalu di sisimu, meski tak lagi bisa memelukmu." Dadaku sesak. Aku memeluk foto itu sekuat mungkin, seperti mencoba meraih kembali hangatnya pelukan ibu yang kini hanya tinggal kenangan. Dan malam itu, di tengah sunyi, aku menangis seperti anak kecil, karena baru benar-benar sadar, aku tak akan pernah bisa memanggilnya lagi. Keesokan paginya, aku duduk di teras rumah sambil memandangi halaman yang dulu selalu ramai oleh suara ibu. Pohon mangga di sudut halaman itu masih berdiri kokoh. Aku teringat bagaimana ibu sering memanggilku untuk memanjat dan mengambil buahnya. Kadang aku kesal, merasa disuruh-suruh. Tapi kini, aku rindu, bahkan rindu dimarahi olehnya. Di dapur, aku menemukan panci berisi sayur asem yang sudah basi. Mungkin itu masakan terakhir ibu, masakan yang seharusnya kami makan bersama. Setiap ruangan yang kulalui seolah berbicara. Gelak tawanya masih bergema, aroma tubuhnya masih tercium samar, tapi sosoknya tak pernah muncul. Malam harinya, aku kembali membaca semua suratnya. Setiap kata adalah luka baru yang menusuk lebih dalam. Dan aku sadar, kenangan ini bukan hanya harta terakhir yang kumiliki dari ibu, tapi juga pengingat betapa aku telah menyia-nyiakan waktu yang seharusnya aku habiskan bersamanya. Sore itu, saat aku sedang duduk di teras, Bu Siti, tetangga lama yang sudah seperti keluarga, datang membawa sebungkus plastik berisi kue. "Ini, Nak. Ibumu pesan sama saya, kalau kamu pulang, kasih ini," katanya sambil tersenyum tipis. Aku membuka bungkusan itu. Di dalamnya ada kue bolu pandan kesukaanku. Rasanya manis, tapi meninggalkan perih di tenggorokan. Bu Siti lalu duduk di sebelahku, matanya berkaca-kaca. "Ardi, kamu tahu nggak, selama kamu di rantau, ibumu sering diam-diam menjual perhiasannya. Katanya, biar bisa kirim uang buat kamu, supaya kamu nggak kesusahan di sana." Aku tertegun. Perhiasan itu adalah peninggalan almarhum ayah, yang ibu simpan bertahun-tahun dan selalu bilang tak akan pernah dijual. Dia sering sakit belakangan ini, tapi nggak pernah mau cerita ke kamu. "Takut kamu khawatir," lanjut Bu Siti dengan suara bergetar. Aku menunduk, menahan air mata yang semakin sulit dibendung. Ternyata,
Bukan hanya waktuku yang kusiakan, tapi juga pengorbanan yang selama ini tak pernah ku ketahui. Malam itu, aku masuk ke kamar ibu lagi. Pandanganku tertuju pada lemari kayu tua di sudut ruangan, lemari yang selalu terkunci, dan hanya ibu yang punya kuncinya. Aku menemukan kuncinya di dalam laci meja rias. Dengan tangan bergetar, aku membukanya. Di dalamnya, ada sebuah kotak kayu kecil berdebu. Aku membukanya perlahan, dan di dalamnya terdapat surat-surat yang sudah menguning, foto-fotoku sejak bayi, dan seutas gelang emas kecil. Gelang itu pernah kupakai saat aku lahir, pemberian nenek. Ibu selalu bilang, gelang itu adalah tanda doa agar aku tumbuh sehat dan bahagia. Di bawah gelang itu, ada secari kertas dengan tulisan tangan ibu. Nak, kalau kamu menemukan ini, artinya ibu sudah pergi. Simpanlah, bukan karena nilainya, tapi karena di setiap goresannya ada doa ibu yang tak pernah putus. Aku memeluk kotak itu, seolah ingin memeluk ibu. Dan di tengah keheningan malam, aku berjanji, aku akan menjaga semua peninggalannya, meski hatiku tak akan pernah pulih sepenuhnya. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk keluar rumah. Aku ingin menelusuri kembali jejak langkah ibu, tempat-tempat yang dulu menjadi bagian dari cerita kami. Langkahku membawaku ke pasar tradisional. Bau rempah-rempah dan sayuran segar menyeruak, mengingatkanku pada pagi-pagi saat ibu mengajakku belanja. Dulu aku sering merengek minta pulang cepat, tapi ibu hanya tertawa sambil menawar harga. Di sudut pasar, seorang pedagang sayur menatapku lama. Kamu anaknya Bu Ratna, kan? Dia sering belanja di sini. Terakhir kali, dia terlihat lemah, tapi tetap tersenyum sambil bilang, doakan anak saya sehat di perantauan. Kata-kata itu menghantamku seperti badai. Aku mengangguk pelan, tak sanggup berkata apa-apa. Dari pasar, aku berjalan ke taman kota. Bangku kayu di bawah pohon flamboyan itu masih ada. Dulu, di sanalah ibu pernah menenangkanku saat aku gagal ujian, sambil berkata, nilai itu bisa dicari, tapi anak ibu cuma satu. Kini bangku itu dingin, sepi, tapi aku bisa merasakan hangatnya pelukan ibu di setiap hembusan angin. Dari taman itu, langkahku tanpa sadar mengarah ke pemakaman di ujung desa. Langit mendung, angin berhembus pelan, seolah ikut merasakan beratnya hatiku. Di sana, di antara deretan nisan, aku menemukan namanya. Ratna Wulandari. Kakiku terasa lemas. Aku berlutut, menyentuh batu nisan yang dingin, dan entah kenapa, rasanya seperti memegang tangan ibu untuk terakhir kalinya. Aku bicara pelan, meski tahu tak akan ada jawaban. Bu, maafkan Ardi. Maafkan semua salahku, aku pulang terlalu terlambat. Tiba-tiba, dari belakang, suara serak seorang lelaki tua memecah keheningan. Kamu Ardi, ya? Aku teman lama ibumu. Dia sering cerita tentangmu. Lelaki itu duduk di sampingku. Hari sebelum ibumu pergi, dia titip pesan. Katanya, jangan pernah merasa bersalah. Katanya, kamu sudah jadi anak yang dia banggakan. Air mataku pecah, deras, tanpa bisa kutahan. Dan di bawah langit kelabu itu, aku merasa seperti anak kecil lagi, yang kehilangan rumahnya untuk selamanya. Malam itu, aku duduk di kamar ibu. Bau khas pakaian yang dulu sering ia pakai masih menempel di udara. Tanganku meraba lemari tua di sudut ruangan, dan di sana, aku menemukan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya, ada tumpukan kain, foto-foto lama, dan sebuah amplop berwarna coklat, dengan tulisan tangan ibu di depannya. Untuk Ardi, jika ibu sudah tiada. Tanganku bergetar saat membuka surat itu. Ardi, anakku. Maaf kalau ibu tak bisa menunggumu pulang. Ibu tahu hidup di perantauan tidak mudah, dan ibu bangga kamu berjuang. Jangan pernah menyesali waktu yang kita hilangkan, karena di hati ibu, kamu selalu ada, setiap hari, setiap napas. Mataku basah, tapi aku terus membaca. Kalau suatu saat kamu merasa sendirian, lihatlah bulan. Ibu selalu bilang bulan itu cantik, karena ia tetap bersinar meski dikelilingi gelap. Begitulah kamu di mata ibu. Aku menutup surat itu, menatap jendela, dan malam ini, bulan benar-benar terlihat penuh. Untuk pertama kalinya sejak ibu pergi, aku tersenyum, tapi senyum yang penuh air mata. Keesokan paginya, aku mencoba berjalan keluar rumah, menyapa tetangga-tetangga yang dulu sering ibu sambangi. Tapi setiap langkah terasa berat, seolah setiap sudut desa menyimpan kenangan yang menusuk hati. Di warung kecil dekat lapangan, Bu Siti,
sahabat ibu, menatapku lama. Ardi, ibumu sering duduk di sini sambil menunggumu pulang. Dia selalu bilang, mungkin besok Ardi datang. Aku menunduk. Kata-kata itu seperti pisau yang perlahan masuk ke dadaku. Saat aku melangkah pulang, angin sore membawa aroma masakan sayur asem, masakan favorit ibu. Seketika, rasanya seperti aku sedang berjalan pulang ke masa kecilku, di mana ibu menungguku di teras, sambil tersenyum. Tapi kali ini, teras itu kosong. Dan di kesunyian itu, aku sadar, meski ibu sudah pergi, rasa kehilangannya akan terus berjalan bersamaku. Malam itu, aku duduk di teras yang kosong itu. Angin membawa suara jangkrik, dan langit penuh bintang seperti menemani kesepianku. Aku mencoba mengingat semua hal yang ibu ajarkan, cara meracik bumbu sayur asem, cara menjemur pakaian menghadap matahari pagi, bahkan cara ibu menepuk bahuku setiap kali aku gelisah. Tapi semakin aku mengingat, semakin terasa jarak yang tak bisa kujelang. Lalu mataku tertuju pada kursi kayu tua di pojokan. Masih ada selendang batik ibu tergantung di sana, selendang yang sering ia kenakan saat keluar rumah. Aku meraihnya, memeluknya erat, berharap bisa mencium aroma tubuhnya sekali lagi. Namun yang kurasakan hanya kain dingin, dan disitulah air mataku kembali jatuh. Sepertinya, aku bukan hanya kehilangan ibu. Aku kehilangan bagian dari diriku yang selama ini hanya hidup karena dia. Esok paginya, saat merapikan lemari tua milik ibu, aku menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci rapat. Kuncinya sudah berkarat, tapi dengan sedikit tenaga, kotak itu akhirnya terbuka. Di dalamnya, ada tumpukan kain lusuh, foto-foto lama, dan setumpuk surat yang dialamatkan untukku. Tanganku bergetar saat membuka salah satu surat itu. Tanggal di pojok kanan menunjukkan tahun-tahun saat aku sibuk merantau. Nak, ibu harap kamu sehat di sana. Ibu rindu, tapi tidak akan memanggilmu pulang sebelum waktumu tiba. Ibu tahu kamu sedang berjuang. Ibu selalu mendoakanmu di setiap sujud. Air mataku jatuh membasahi kertas yang sudah menguning. Semua surat itu belum pernah terkirim. Mungkin karena ibu tak ingin mengganggu. Mungkin karena ia hanya ingin menahan rindunya sendiri. Dan di detik itu aku sadar, betapa dalamnya kesabaran dan cinta yang ibu miliki. Cinta yang bahkan sanggup menahan dirinya sendiri demi aku. Sore itu, aku membawa semua surat yang belum pernah terkirim itu ke makam ibu. Langkahku berat, tapi hatiku lebih berat lagi. Di bawah langit yang mulai memerah, aku duduk di depan pusaranya, menatap nama yang terukir rapi di batu nisan. Bu, maafkan aku yang tak pernah pulang lebih cepat. Maafkan aku yang tak pernah membaca surat-surat ini saat ibu masih di sini. Angin berhembus lembut, seolah membelai wajahku. Aku membaca setiap surat itu di sana, satu demi satu, membiarkan setiap kata yang ibu tulis meresap ke dalam hatiku. Saat membaca surat terakhir, aku menemukan sesuatu yang berbeda. Di bawah tanda tangan ibu, ada satu kalimat kecil yang hampir pudar. Nak, jika kau membaca ini, mungkin ibu sudah tiada. Jangan menangis lama-lama. Lanjutkan hidupmu, dan bahagiakanlah dirimu. Suaraku pecah. Bagaimana mungkin, di saat ajal mendekat, ia masih memikirkan kebahagiaanku? Hari itu aku berjanji, selama aku hidup, aku akan mengenang dan meneruskan kebaikan ibu. Meski aku tahu, janji itu takkan pernah cukup untuk membalas segalanya. Keesokan harinya, Bu Sarti, tetangga yang sejak kecil selalu memanggilku, Dik Ardi, datang ke rumah. Ia membawa sebuah kantong plastik hitam lusuh. Nak, ini titipan almarhumah ibumu. Dia pesan, kalau kamu pulang, tolong kasih ini. Saat kubuka, isinya membuat napasku tercekat, buku tabungan dengan saldo yang tak seberapa, beberapa potong kain, dan sebuah kotak bekas biskuit. Di dalam kotak itu ada foto ibu sedang tersenyum, senyum yang aku kenal, tapi kini terasa berbeda. Matanya tampak menyimpan lelah, namun ia tetap tersenyum seolah ingin menyembunyikan semua beban. Bu Sarti lalu bercerita tentang bagaimana ibu sering sakit-sakitan tapi memilih tidak berobat demi menabung untuk membiayai kuliahku. Tentang malam-malam ia terjaga, menjahit pakaian pesanan tetangga dengan mata yang hampir terpejam. Tentang bagaimana ia menolak pinjaman dari orang lain karena takut aku akan merasa terbebani. Aku terdiam. Rasanya seperti mendengar cerita tentang pahlawan, tapi pahlawan itu adalah perempuan sederhana yang kupanggil ibu. Dan aku mulai sadar, selama ini aku hanya melihat senyumnya, tanpa pernah benar-benar membaca luka di baliknya. Malam itu, aku tak bisa tidur.
Kata-kata Bu Sarti berulang di kepalaku. Aku memutuskan membuka kembali semua sudut rumah, mencari apapun yang mungkin ibu tinggalkan. Di bawah ranjang, aku menemukan sebuah tas kain usang. Isinya membuat tubuhku lemas, ada selembar kwitansi rumah sakit, bertanggal 3 tahun lalu, dengan keterangan pembatalan perawatan. Di balik kwitansi itu, ada catatan tangan ibu. Uang ini lebih baik untuk Ardi. Ibu masih kuat. Dadaku sesak. Jadi, ibu menolak dirawat demi mengirimkan uang untukku. Aku membayangkan, di saat aku sibuk mengejar mimpi di kota, ibu menahan sakitnya sendirian di rumah yang sunyi. Aku memeluk tas kain itu seolah memeluk tubuhnya. Tangisku pecah, dan untuk pertama kalinya aku merasa, aku tak layak menerima semua yang ia berikan. Tapi penyesalan selalu datang terlambat. Dan kali ini, terlambatnya, abadi. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk pergi ke makam ibu. Aku ingin bicara, meski aku tahu hanya tanah yang akan mendengarku. Saat tiba di sana, aku melihat sebuah batu nisan sederhana, bahkan tanpa foto. Hanya nama, tanggal lahir, dan tanggal kepergiannya. Di sampingnya, ada beberapa tangkai bunga kering yang sudah layu. Aku duduk di tanah, tangan gemetar menyentuh gundukan itu. Bu, Ardi pulang? Tapi suaraku patah di udara. Tiba-tiba aku merasa begitu kecil, begitu egois. Aku teringat semua telepon ibu yang sering tak sempat kuangkat, semua pesan singkat yang kujawab singkat, dan semua janji untuk pulang yang selalu kutunda. Lalu, seorang pria tua mendekat. Ia memperkenalkan diri sebagai penjaga makam. Dengan suara pelan, ia bercerita bahwa setiap minggu, ibu selalu datang sendiri ke sini. Tapi bukan untuk berziarah, melainkan duduk di bangku dekat gerbang, memandang jalan masuk, menunggu. Katanya, siapa tahu anaknya pulang, dan mereka bisa mampir ke sini bersama. Hatiku runtuh. Jadi, ibu bahkan memikirkan tempat ini, agar nanti aku tak kesepian saat menemuinya. Aku masih terdiam di hadapan gundukan tanah itu ketika penjaga makam itu kembali berbicara. Nak, ibumu menitipkan sesuatu sebelum beliau pergi. Katanya, hanya diberikan kalau kau sudah benar-benar pulang. Ia lalu berjalan pelan menuju gubuk kecilnya, dan beberapa menit kemudian kembali sambil membawa sebuah kotak kayu tua. Warnanya sudah memudar, tapi ditutupnya terukir rapi namaku. Tanganku bergetar saat menerimanya. Rasanya seperti memegang sisa terakhir dari cinta yang ibu simpan untukku. Aku membuka perlahan. Di dalamnya ada tumpukan surat, diikat dengan pita kain merah yang mulai pudar, dan sebuah sapu tangan putih yang masih berbau wangi bunga melati. Aku mengambil satu surat paling atas. Tulisan tangan ibu, rapi, hangat, dan begitu familiar, menyambut mataku. Untuk Ardi, yang selalu ibu doakan, meski jarak memisahkan. Dadaku sesak. Surat itu ternyata bukan sekadar kata-kata. Setiap lembar bercerita tentang kerinduan, doa, dan pengorbanan yang tak pernah aku lihat. Tentang hari-hari beliau menunggu di beranda, tentang malam-malam beliau terjaga mengkhawatirkan kabarku, tentang senyumnya yang pura-pura tegar di telepon agar aku tidak khawatir. Tapi di halaman terakhir, ada satu kalimat yang membuatku tak mampu menahan air mata. Nak, kalau kau membaca ini, berarti ibu sudah pergi. Maafkan ibu, karena tidak sempat lagi memelukmu untuk terakhir kali. Aku menutup surat itu sambil menahan napas. Tapi mataku menangkap sesuatu di dasar kotak, sebuah amplop coklat kecil yang tersegel rapi, dengan tulisan, jangan dibuka kecuali kau siap. Jantungku berdegup kencang. Tanganku sempat ragu, tapi rasa penasaran bercampur cemas membuatku merobek segelnya. Di dalamnya, ada foto lama. Foto itu memperlihatkan aku kecil, duduk di pangkuan ibu. Tapi di belakang foto, tertulis kalimat singkat. Ayahmu bukan seperti yang kau kira. Aku tertegun. Kenapa ibu menulis ini? Apa yang selama ini aku tahu tentang keluarga kami? Salah? Bersama foto itu, ada satu surat lagi, lebih pendek, tapi membuatku gemetar. Nak, ibu ingin kau tahu, selama ini ibu menyembunyikan kebenaran demi melindungimu. Ayahmu tidak pergi meninggalkan kita, dia dipaksa pergi. Pandanganku mulai kabur oleh air mata. Semua amarah masa kecilku pada ayah, semua kebencian yang kupupuk selama bertahun-tahun, tiba-tiba terasa hancur. Ibu sudah tiada. Ayah entah di mana. Dan aku berdiri di tengah makam,
memegang rahasia yang terlambat untuk diperjelas. Tapi di ujung surat, ada satu petunjuk. Jika ingin tahu semuanya, temui orang bernama Pak Hasan di rumah tua di ujung desa. Dia tahu segalanya. Aku menatap langit sore yang mulai gelap. Entah kenapa, angin sore itu terasa seperti bisikan ibu yang memintaku untuk melanjutkan langkah. Malam itu juga aku berjalan menuju rumah tua di ujung desa. Setiap langkah terasa berat, seperti menapaki sisa-sisa kenangan yang belum pernah kusingkap. Rumah itu sepi, hanya lampu redup menggantung di teras. Saat aku mengetuk pintu, seorang pria tua berambut putih membuka, matanya langsung berkaca-kaca. "Kau?" "Ardi," suaranya bergetar. Aku mengangguk. "Pak Hasan?" Ia mempersilakan masuk. Di ruang tamu yang penuh bau kayu lapuk, Pak Hasan duduk dengan napas berat. "Ibumu adalah wanita paling tabah yang pernah kukenal. Dia tidak pernah bercerita padamu karena takut kau membenci dunia ini." Aku menatapnya, menunggu. "Ayahmu bukan pria jahat. Dia dibawa pergi malam itu. Ada orang-orang yang tak ingin dia bersama keluarganya lagi. Ayahmu mencoba melawan, tapi dia dipenjara di negeri jauh. Ibumu tahu, tapi dia memilih diam demi kau tumbuh tanpa ketakutan." Dadaku sesak. "Jadi, semua ini?" Pak Hasan mengangguk. "Ibumu sakit selama bertahun-tahun, tapi tak pernah mau kau pulang hanya untuk melihatnya lemah. Dia ingin kau melihatnya sebagai sosok kuat, sampai akhir." Air mataku pecah. Bayangan ibu tersenyum di depan rumah waktu aku terakhir pulang muncul lagi, senyum yang ternyata menutupi sakitnya. Pak Hasan menyerahkan sebuah tas kain. "Ini peninggalan ayahmu." Dia menitipkan padaku sebelum dibawa pergi. Di dalam tas itu ada jaket lusuh dan sebuah catatan kecil. "Untuk anakku. Maaf tak bisa ada di sisimu. Jaga ibumu untukku." Catatan itu hancur basah oleh air mataku. Terlambat. Ibu sudah pergi. Ayah entah masih hidup atau tidak. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Malam itu, di bawah langit desa yang dingin, aku berjanji. "Bu, Ayah, suatu hari, aku akan menemukan kebenaran sampai akhir." Dan di kejauhan, angin malam seakan membawa suara lembut ibu. "Ibu selalu di sini, Nak."